Rawapening merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Kabupaten Semarang. Rawapening menyajikan panorama danau yang membentang luas, menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Rawapening merupakan danau alami dengan luas sekitar 2.670 hektar. Sayangnya, hampir setengah dari luas Rawapening dipenuhi dengan tumbuhan enceng gondok. Enceng gondok bermanfaat bagi ikan dan biodata air lainnya untuk berlindung dari paparan sinar matahari. Beragam upaya telah dilakukan seperti dengan memanfaatkan daun enceng gondok untuk membuat suatu kerajinan. Akan tetapi cara tersebut kurang optimal karena laju pertumbuhan enceng gondok begitu cepat. Walaupun demikian, banyaknya tumbuhan tersebut tidak mengurangi keindahan Rawapening. Selain dijadikan tempat wisata, masyarakat di sekitar danau memanfaatkan Rawapening untuk memancing dan mencari ikan dengan menggunakan jala oleh nelayan. Banyak warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Tak mengherankan apabila banyak perahu nelayan yang berada di tengah dan tepian danau. Hal itu semakin menambah keindahan Rawapening ini. Jika penasaran ingin merasakan nuansa berada di air rawa, kita dapat mencoba mengitari Rawapening dengan menggunakan perahu yang disewakan oleh warga. Sektor wisata Indonesia memang dikenal unggul di kancah Asia. Banyak tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi, baik berupa wisata maupun asli maupun wisata buatan. Saat ini, wisata alam merupakan jenis rekreasi yang lebih banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun asing. Salah satunya adalah wisata danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yaitu Rawapening. Keindahan pemandangannya sulit ditemukan di tempat lain, sehingga banyak orang yang memilih liburan ke tempat ini serta lokasinya yang mudah dijangkau. Dalam bahasa Indonesia, Rawapening memiliki makna rawa bening. Nama tersebut diberikan oleh masyarakat lokal karena air yang ada di rawa danau ini sangat bening. Danau alami ini sangat luas dan meliputi 4 kecamatan yang berbeda, yakni Banyubiru, Bawen, Tuntang, dan Ambarawa. Tempat wisata Rawapening mudah dituju oleh pengunjung dari luar daerah sekalipun. Rawa seluas 2.670 hektar ini berada di antara 3 gunung, yaitu Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan juga Gunung Telomoyo. Di balik keindahannya, Danau Rawapening mengalami kondisi yang memprihatinkan. Waduk seluas 2.670 hektar yang terbentuk secara alami mengalami permasalahan lingkungan, yaitu populasi enceng gondok yang tidak terkendali serta masalah sedimentasi. Kedalaman Rawapening di tahun 1990 yang semula 15 meter, saat ini hanya tersisa 3 meter akibat pendangkalan. Pendangkalan dasar danau disebabkan oleh tumbuhan liar enceng gondok yang telah mengikis lebih dari 75% luas wilayah danau. Adanya nutrisi berlebihan dalam air rawa diduga menjadi penyebab betapa masifnya pertumbuhan tanaman air tersebut. Untuk mengatasi invasi enceng gondok yang berlebihan, masyarakat sekitar waduk telah diberi pelatihan mengenai cara pembersihan dan pemanfaatan enceng gondok untuk kerajinan. Selain sedimentasi akibat faktor alam, penyebab pendangkalan lainnya adalah adanya tumpukan sampah atau limbah rumah tangga dan pabrik yang terbawa aliran 14 anak sungai yang bermuara di Rawapening. Masalah lingkungan seperti pendangkalan atau sedimentasi menjadikan daya tampung air menurun drastis. Bahkan Rawapening telah masuk ke dalam daftar 15 danau kritis di Indonesia. Terdapat cerita rakyat yang turun-temurun dikisahkan oleh masyarakat sekitar rawa, yaitu berkaitan tentang asal-usul Rawapening.
Dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang ditinggali oleh perempuan bernama Endang Sawitri. Perempuan melahirkan seorang anak yang berwujud seekor naga yang bisa berbicara seperti manusia bernama Baru Kelinting. Setelah menginjak usia remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya mengenai siapa ayahnya. Ibunya menjawab bahwa ayahmu adalah Ki Hajar Salokantara yang saat ini berada di Gunung Telomoyo. Selanjutnya, Baru Kelinting pergi dan ingin mengunjungi pertapaan sang ayah dengan membawa barang peninggalannya berupa kelintingan. Singkat cerita, Baru Kelinting berhasil bertemu dan meyakinkan bahwa dia benar-benar anaknya berkat kelintingan yang ia bawa. Namun Ki Hajar Salokantara meminta satu syarat lagi agar pengakuannya diterima, yaitu menyuruh Baru Kelinting yang berwujud ular untuk melingkari Gunung Telomoyo. Setelah itu, Baru Kelinting juga diminta bertapa di hutan lereng gunung oleh ayahnya. Selang waktu berlalu, suatu hari penduduk desa Patok akan mengadakan upacara adat sedekah bumi setelah panen. Agar pesta meriah, warga desa kemudian melakukan perburuan ke dalam hutan, namun tidak seekor hewan pun mereka temukan. Pada akhirnya mereka menemukan seekor ular naga besar dan memotong-motong dagingnya untuk dimasak. Saat pesta berlangsung, datanglah Baru Kelinting yang menjalan menjadi seorang anak. Anak tersebut ingin ikut menikmati hidangan, namun warga desa merasa sombong dan jijik, kemudian mengusirnya. Betapa sakit hati Baru Kelinting, kemudian ia pergi meninggalkan desa tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua yang baik hati. Baru Kelinting diajak singgah ke rumahnya dan dilayani dengan baik. Sebelum pergi, Baru Kelinting sempat berpesan terhadap nenek tua tersebut, "Nenek, jika mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan resung agar kau selamat." Baru Kelinting baru mencoba kembali meminta makanan ke penduduk desa, laki-laki ditolak dan diusir. Kemudian Baru Kelinting menancapkan lidik ke tanah dan menantang warga desa untuk mencabutnya. Semua warga mencoba, namun tak seorang pun sanggup mencabutnya. Akhirnya Baru Kelinting mencabut sendiri lidi itu tersebut dan keluar air yang sangat deras dan menggenangi desa. Banjir menyebabkan seluruh desa tenggelam kecuali si nenek janda tua yang selamat menaiki resung. Dari legenda itulah rawa ini dijuluki rawa bening, yang berarti rawa dengan air yang bening. Wisata sekitar rawa bening. Selain menikmati pemandangan rawa yang alamnya sekitarnya sejuk, kita juga dapat berkunjung ke tempat lainnya, yaitu di Bukit Cinta. Juga wisata kereta api Ambarawa Tuntang dan Sumur Rawa Bening serta New Sabana, Monumen Palagan Ambarawa, Dusun Semir, Kampung Kopi Baneran, Cimory on the Valley, Saloka Tempat, dan Taman Bunga Celosia. Di Bukit Cinta, objek wisata ini berada di Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Bukit Cinta juga menjadi pintu masuk wisata utama Rawa Bening. Berkunjung ke Bukit Cinta membuat para wisatawan dapat langsung berjalan-jalan di tepi danau. Kita juga dapat menyewa perahu dan menuju tengah-tengah rawa. Wisata kereta api Ambarawa Tuntang. Lokasi rekreasi lain yang berada di sekitar Rawa Bening adalah Museum Kereta Api Ambarawa. Di museum ini pengunjung dapat menaiki kereta wisata menuju stasiun Tuntang pada hari libur. Kereta akan melewati jalur di samping Rawa Bening. Disarankan duduklah di sebelah kanan agar dapat menikmati panorama rawa berlatar pegunungan yang indah. Dari Eling Bening adalah sebuah resto besar di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Di sini tersedia aneka wahana outbound, kolam renang, serta restoran yang menyajikan kuliner. Dari atas bangunan Eling Bening kita dapat menikmati luasnya Rawa Bening dari ketinggian. Jika menaiki kereta api dari Ambarawa ke Tuntang adalah untuk menikmati keindahan Rawa Bening dari kereta api. Hal ini berbeda jika kita berada di Sumurup. Di sini kita justru akan melihat kereta api tua yang akan melintas dengan latar belakang rawa dan pegunungan di belakangnya. Di New Sabana, surutnya air rawa ketika musim kemarau memunculkan padang rumput hutan yang sangat luas. Lokasi ini disebut dengan New Sabana Rawa Bening. Ini berada di dusun Kelurahan Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Di sini kita dapat menikmati hamparan rumput berwarna hijau dengan latar pegunungan yang menawan.